qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, terlaknatlah dan binasalah orang yang membuat parit yang menyiksa kaum mukminin dan mukminat. Iya. Adapun siapakah itu ashabul ukhdud yang disiksa? Ya, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan mereka adalah ahlul kitab yang masih di atas ajaran yang lurus tentunya. Kenapa mereka disiksa? Karena mereka menentang kebijakan rajanya yang ingin menghalalkan pernikahan dengan mahram, sesama mahram. Dan kita sudah bawakan asalnya gimana, ya, karena si raja mabuk. Dalam kondisi mabuk dia kemudian menggauli saudari perempuannya sendiri, ya. Nah, karena ahlul kitab ini menolak kebijakan raja, mereka pun murka. Raja pun murka, kemudian raja membuat parit lalu membakar hidup-hidup ahlul kitab yang menentang kebijakan raja tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ashabul ukhdud adalah kaum Nasara yang ada di Yaman. Kenapa mereka disiksa? Karena dipaksa oleh Dzunawas, penguasa waktu itu, dipaksa untuk memeluk agama Yahudi. Tapi kaum Nasara itu menolak. Akhirnya Dzunawas ini marah dan menggali parit, kemudian membunuh mereka, orang-orang Nasara, ya, yang berjumlah sekitar 20.000 orang. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa ashabul ukhdud adalah dari kalangan Bani Israel, yang kita sudah bacakan hadisnya panjang, yang mengisahkan antara raja yang zalim, yang kafir, kemudian ada rahib, ada juga sahir, tukang sihirnya sang raja, dan ada seorang pemuda yang menjadi sebab berimannya masyarakat, ya, rakyat penduduk negeri raja tersebut. Akhirnya sang raja marah, ya, memaksa rakyatnya agar keluar, ya, dari keyakinan yang mereka anut dan agar mereka kembali kepada ajaran yang lama. Dengan cara apa? Dia buat parit, man lam yarji' an dinihi fahmuhu fiha. Ini perintahnya sang raja itu. Siapa yang tidak mau kembali kepada ajarannya yang lama, yaitu ajarannya sesuai dengan ajaran dia, ajaran kafir, ajaran syirik. Siapa yang enggak mau kembali ke ajaran nenek moyangnya, maka lemparkanlah ke dalam lautan api ini. Fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Akhirnya mereka pun melakukannya. Orang-orang yang beriman, mereka menceburkan dirinya ke dalam api itu, ya, sampai ada seorang wanita yang dia tidak berani maju, bukan karena memilih kekafiran, tapi karena apa? Kasih sayangnya kepada bayi yang sedang dia gendong. Jadi ada seorang ibu-ibu bersama bayinya. Dia tidak berani masuk ke dalam parit lautan api. Akhirnya anak itu pun berkata kepada sang ibu, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibu, bersabarlah, ya, jangan kau ragu, terjunlah ke dalam api itu,
karena engkau berada di atas al-haq, kebenaran. Berarti ini termasuk bayi yang dapat berbicara, ya. Ada berapa bayi yang bisa berbicara? Ada 3, ya. Nabi Isa, kemudian kisah Jurej, ya, anak hasil zina, ya, yang kemudian menuduh Jurej sebagai ayahnya, ya. Tapi ternyata anak itu yang membongkar bahwa ayahnya bukan Jurej, tapi siapa? Pengembala kambing atau pengembala sapi. Ya. Dan yang ketiga anak yang bisa berbicara adalah di kisah Ashabul Ukhdud ini. Hadza siratun mustaqim.